Indonesia sendiri memiliki janji selain mitigasi juga adaptasi. Jadi kita memiliki pertimbangan yang sama lah ya. Intinya antara mitigasi dan adaptasi ini adalah dua-duanya harus diperjuangkan sama-sama, tidak dianak-tadikan salah satu. Intinya kan itu. Nah, and climate change adaptation itu satu sisi dua seperti koin lah ya. Iya. Ini penting sisi EDRR ya. Sisi E ada yang melihat dari climate change-nya, adaptation-nya, ada yang melihat dari sisi lain disasternya, bencanaannya. Bencanaannya. Padahal itu sebenarnya dampak dari perubahan iklim gitu ya. Tapi menimbulkan bencana kan. Makanya ini yang kemudian memang di sisi masyarakat itu kadang belum aware dengan adanya apa itu perubahan iklim, tapi dari sisi dampak itu dirasakan. Misalnya ketika nelayan dan petani itu semakin tidak jelas musim gitu. Istilah musim dulu sangat dikenalkan kalau kami di BP belajar tentang klimatologi itu kan ada titi mongso kalau bahasa Jawa itu kan. Sekarang sudah nggak jelas lagi itu, Pak. Nah, ini adaptasi itu. Itulah pentingnya saintis sekarang kan. Kalau dulu itu kan pakai filosofi istilahnya, kalau dulu itu kan orang punya dapat wahyu gitu ya. Coba Nabi Nuh kan dapat wahyu, bukan saintis. Nah, saintis ini mewakili dalam konteks. Tapi waktu itu kenaikan muka air laut bukan karena perubahan iklim, Pak ya. Nabi Nuh karena pensiun betul disaster ya. mungkin itulah. Artinya konteksnya sebetulnya sains itu menjadi baseline yang harus kita perkuat ya. Pak Arif, orang mengatakan kalau dalam isu perubahan iklim ini istilahnya aneh-aneh dan rumit-rumit gitu Pak. Baru-baru ini mungkin kita dengar nationally determined contribution in apa sih itu gitu. Ya, banyak istilah yang sebetulnya kalau saya berguru ini ya gara-gara saintis juga ini. Berarti Pak Arsyad, Pak. Karena coba referensinya itu dari asing diterjemahkan tidak menemukan bahasa kita. Mitigasi dengan adaptasi, mitigasi bencana dengan mitigasi iklim sudah berbeda kan gitu ya. Tapi itu saya kira message-nya ya kita selalu ambil positifnya, kita harus selalu update lah ya. Update sajalah. Karena ya selalu ada ilmu baru ya kan, teknologi baru, pengetahuan baru. Esensinya kita harus dapat dulu. Esensinya apa? Tadi kan apa yang dirasakan di masyarakat pesisir ya, masyarakat pesisir misalkan tadi. Tadi kan sea level rise yang paling bisa kelihatan ya. Kalau teman-teman di PKSPL paham lah ya. Kalau yang agak rumit-rumit banyak lagi nanti harus nyelam dulu. Koralnya bleaching. Kenapa bleaching coba? Coral bleaching apa itu kan? Masyarakat taunya kok saya makin susah dapat ikan ya. Kok sekarang putih Pak ya katanya. Harus makin jauh begitu ya. Justru kan ini bridging langsung begitu kan. Dengan ini dialog ini kan saya pikir podcast ini sangat membantu lah, mudah-mudahan. Arif, yang lagi rame sekarang kan minyak goreng nih sekarang teh. Ada nggak kaitan minyak goreng dengan perubahan iklim? Minyak goreng kan produksi dari sawit ya yang katanya. Paling tidak kalau konsumsinya lebih kecil kan emisinya lebih rendah. Setuju itu Pak. Yang kedua lebih ini Pak mengurangi kolesterol Pak. Kesehatan, berarti lebih ke resiliensi, kesehatan, kapasitas beradaptasi. Tapi kata teman saya sih Pak itu Pak, kalau perubahan iklim itu menaikkan emisi, minyak goreng itu menaikkan emosi. Sesaat terasa. Karena ibu-ibu harus berantem untuk mak sekarang lagi rame gitu. Terus yang antri juga bukan hanya yang apa itu orang yang kekurangan ya. Ya kan. Justru orang lebih yang antri juga gitu. Ini kembali ke tadi Pak. Jadi NDC Pak. Nah kan NDC ini kan sebenarnya kan memang harus diterjemahkan ke dalam ini yang masyarakat karena kan membutuhkan ini. Apa sih yang bisa ini kalau masyarakat kan perannya untuk mencapai itu NDC. Tadi saya belum menjawab NDC ya. Karena ilmu Bapak tuh banyak yang mau disampaikan. NDC itu bahasa singkatnya, bahasa OKM-nya itu kan komitmen.
Nah, itu yang penting, Pak. Saya susah mendefinisikannya, Pak. Kan nationally determined commitment ya kan. Komitmen yang ditetapkan secara nasional. Intinya kan komitmen kita. Komitmen negara, artinya kita sudah mewajibkan diri kita untuk melakukan aksi perubahan iklim. Dimanapun, di bidang apapun, di sektor apapun sesuai dengan prioritas yang kita sepakat. Tapi itu mengikat, Pak. Apa yang kita sampaikan di NDC itu? Di internasional. Komitmen dalam konteks internasional tentu kan kita ada mekanismenya. Memang tidak ada yang namanya kalau gagal kemudian diapakan gitu. Tetapi gitu nggak ada ya. Nggak ada. Tetapi ini kan sebagai bentuk ya sebagai negara yang punya kedaulatan, punya kapasitas dan punya pemahaman pentingnya kita melakukan menjadi bagian dari perubahan iklim kan. Karena kan think global act local misalnya gitu kan. Nah, yang act localnya ini yang harus kita terjemahkan di dalam itu kan literasi ya. Act local itu sebenarnya tidak hanya mengikat pada instrumen negara saja ya, pemerintah saja ya, tapi juga masyarakat kan artinya level sejak 2012 KLH waktu itu sudah merintis program yang berbasis non government inisiatif lokal. Kemudian kita kasih nama programnya supaya supaya mudah ditangkap lah ya. Ada program Kampung Iklim kan. Terkenal sekali itu mudah diingat tuh. Kan mudah diingat Proklim gitu kan, ingat banget gitu. Dari situ sebetulnya kelihatan bahwa peran masyarakat sangat didorong, bahkan kita apresiasi dan kita dorong. Bukan hanya masyarakat community dalam secara umum, tapi juga bagaimana stakeholders yang lain. Intinya kan masing-masing punya peran ya. Pelaku usaha, NGO selaku pendamping masyarakat, ya kan. Pemerintah dengan mandatnya harus lebih kencang lagi lah ya, saya kira ini. Sekali lagi NDC itu komitmen yang harus kita jalankan lah. Dulu masih mungkin dengan belum adanya Perpres masih ada yang bertanya-tanya kan gitu ya. Ini kita gimana nih kan gitu ya, harus berbuat apa. Nah, sekarang ada mandat Perpres 98 memastikan ini adalah perintah negara kan di situ. Nah, haunya kita terjemahkan di dalam pedoman. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Ini dulu mungkin kan kita ada NDC itu. Nah, janji negara kita Indonesia terhadap itu apa sih, Pak? Janjinya atau saja kan janji itu kan kalau dalam ini kan angka tentu saja itu. Ya. Yang paling mudah itu kan janji kita dimitigasi. Yang terukur sekali ya. Sejak first NDC yang pertama kali. Kemudian kita update tahun kemarin ya, diupdate diperbarui dengan target yang tadi 29% dengan upaya sendiri kan gitu dengan. Jadi NDC itu boleh dibilang komitmen atau janji, Pak ya? Janji. Jadi kayak kita di SD Pak, kami berjanji. Nah, sebenarnya kira-kira begitu dah ya. Nah, di Indonesia sendiri memiliki janji selain mitigasi juga adaptasi. Jadi kita memiliki pertimbangan yang sama lah ya. Intinya antara mitigasi dan adaptasi ini adalah dua-duanya harus diperjuangkan sama-sama, tidak dianak-tadikan salah satu. Intinya kan itu. Nah, hanya memang masyarakat lebih mudah memahami isu mitigasi saat ini. Kenapa? Angkanya jelas ya. Nah, soal berikutnya bagaimana dengan diskusi-diskusi dengan dialog seperti ini, maka kita perlu jelaskan di adaptasi itu apa yang perlu kita capai. Tadi kan dampak tadi itu ya. Dampak pesisir. Kalau masyarakat ya pendapatannya menurun karena apa? Apakah nunggu nasib atau pemerintah punya peran apa? Gitu. Ya ini kan persoalan kita seolah Pak dari dulu Pak kami sudah 40 tahun di sini tuh. Kami sudah pindah saya pernah ke Tarakan ya, di pantai timur Tarakan itu kan salah satu pilot project kita. Saya ingat betul ada seorang tua yang tinggal di situ 40 tahun yang lalu ketika saya ke sana tahun 2014. Berarti sudah tambah lagi nih dari sekarang udah hampir tambah. Berarti hampir 50 tahun dia. Ketika saya bertanya, saya sudah 6 kali pindah rumah ya. Pindah rumah, mundur 6 baris pohon kelapa.
Kalau 6 baris pohon kelapa. Berapa itu jaraknya? Kalau 10 meter itu udah 60 meter ya. Ya, kan kalau 20 meter kan standar apa namanya Tapi itu. hebat sekali Pak ya, dia punya hitungan per pohon gitu ya, pohon kelapa yang ada. Bukan, Iya, dia pindah Iya. karena ada kenaikan muka air laut. Yang tadinya daratan terpaksa sudah pindah hilang. sampai 6 kali. Jadi alat ukurnya jelas gitu Iya. ya, pohon gitu Karena ya. sudah menjadi laut ya Pak ya. Karena daratannya hilang. Iya. Jadi di masyarakat tuh sebenarnya saintifik juga kalau kita mau kaji gitu Pak. Persoalannya ya. kan dikaji. Makanya Iya. harus kita kaji, kita tulis, kita publish sebagai sebuah informasi aktual yang di-sharing ke berbagai pihak kan. Betul. Itu baru urusan orang yang tinggal di pesisir, belum isu lainnya. Tadi kan isu air lautnya naik. Ya. Yang lain kalau di kota besar tanahnya land subsidence. Contoh di Pekalongan misalnya, orang setiap tahun sudah menguruk tanahnya itu 1 meter. Tiap 5 Ya. tahun. Sehingga Itu kalau yang gimana- mampu, Mas Asad. Itu kan yang mampu. Yang nggak mampu gimana? Tunggu nasib. Disitulah peran semua pihak ya dengan komandannya pemerintah daerah. Ini mau diapakan ini? Kita itu akan beradaptasi atau kita akan melakukan strategi lain misalnya, karena terpaksa mungkin tidak ada recovery ya, tidak ada kapasitas untuk recovery ya. Mau nggak mau kan harus dicarikan solusinya. Nggak gampang memang ya.